Faslun. Al-faslu lughatan. Fasal secara bahasa al-hajz baina syai'ain adalah pemisah di antara dua sesuatu. Wasilahan secara istilah, yakni secara ulama yang sesuai dengan fannya. Ismun li alfazin makhsusah, suatu nama pada lafaz-lafaz yang khusus, lafaz-lafaz tertentu, dalatin ala ma'anin makhsusah, yang menunjukkan atas makna-makna tertentu, mustamilatin ala furu'in wa masaila wa tanabiha ghaliban. Dan secara umum fasal ini mencakup atas far', ntar dijelasin apa itu far'un, wa masailah dan masail-masail, wa tanabiha dan tanbih-tanbih ghaliban secara umum, wa huwa minat tarajimil masyurah, dan fasal itu adalah termasuk daripada judul-judul yang terkenal. Ya, karena udah terkenal judul-judul, antara ada apa itu kitab, wa minha, dan antara judul yang terkenal, ya fasal termasuk judul-judul yang terkenal. Seperti kitab, bab, fara itu udah terkenal, udah diketahui banyak orang. Termasuknya adalah fasal. Wa minha, dan diantaranya, diantara judul-judul yang terkenal itu, al-kitab adalah kitab, wal bab, wal far'u wal mas'alatu wa tanbih, wal khatimah wa tatimah, wal qaid. Ntar definisinya, pengertiannya dijelaskan di bawah. Fal kitabu lughatan, adapun kitab secara bahasa, adhamu wal jam'u adalah mengumpulkan. Wastilahan, dan secara istilah, ismu li jinsin minal ahkam adalah suatu nama pada suatu jenis, adalah nama, suatu nama untuk suatu jenis daripada hukum-hukum. Mustamilun ala abwabin, dia mencakup atas bab-bab, wa fusulin, dan fasal-fasal, wa furu'in, wa masaila, wa tanabiha ghaliban. Nah, udah jelas tuh. Wal bab lughatan, dan bab secara bahasa, furjatun fi satirin yutawassalu biha min kharijin ila dakhilin, dan bab secara bahasa artinya adalah suatu lubang pada suatu penutup. Nah, seperti tembok itu ada lubangnya, itu disebut bab. Yutawassalu biha min kharijin ila dakhilin, yang dari luar dan dari dalam itu terhubung dengan furjah tersebut, dengan lubang tersebut. Jadi selama ini kita kan taunya pintu itu, bab itu kan artinya pintu. Pintu itu kita penutup ya, padahal enggak secara bahasa. Secara ulama lughah mendefinisikan bahwasanya bab atau pintu itu adalah lubangnya, bukan penutupnya. Wasilahan, dan secara istilah, ismun li alfazin makhsusah adalah suatu nama bagi lafaz-lafaz yang tertentu, lafaz-lafaz tertentu, dalatin ala ma'anin makhsusah, yang menunjukkan atas makna-makna tertentu, mustamilatin ala fusulin wa furu'in wa masail wa tanabiha ghaliban. Sudah jelas artinya. Wal far'u lughatan, dan far' secara lughah, secara bahasa, ma in bana ala ghairih adalah sesuatu yang tersusun di atas sesuatu yang lain. Nah, seperti tembok itu ada pondasinya, ada apa namanya? Ada asal, ada pondasi, ada far'. Nah, fara' ini yang terbangun di atas asal tersebut, disebut fara'. Wasilahan, dan secara istilah, ismun li alfazin makhsusah adalah suatu nama bagi lafaz-lafaz tertentu, wa mustamilatin ala masaila ghaliban, dan jelas artinya. Wal mas'alatu lughatan, dan masalah secara bahasa dalam judul-judul di kitab-kitab fikih biasanya ada fara', ada masalah. Masalah secara bahasa artinya adalah as-su'al, adalah permintaan. Wastilahan, dan secara istilah, matlubun khabariyun yubarhan wa alaihi fil ilmi. Nah, permintaan seperti apa? Permintaan itu kan banyak. Nah, permintaan seperti apa? Permintaan yang bersifat khabar, meminta kabar. Nah, itu sebutnya as-su'al. Jadi as-su'al ini adalah pertanyaan diartikan, karena permintaan yang bersifat khabar. Makanya diserap bahasa Indonesia menjadi soal-soal. Itu artinya pertanyaan, permintaan yang bersifat kabar, meminta kabar. Yubarhan wa alaihi fil ilm, yang pada kabar tersebut itu bisa dibuktikan secara ilmu. Nah, tapi kita enggak boleh, seandainya ada Rasulullah SAW mengatakan hukum sholat itu begini. Apa buktinya kita nanya ke Rasulullah? Enggak bisa, karena Rasulullah itu sendiri adalah bukti atas perintah sholat tersebut. Rasulullah itu adalah interpretasi daripada syariat Islam, karena Rasulullah adalah
bukti itu sendiri. Tapi kalau kita menanyakan pada ulama atau segala macam, nah itu diperbolehkan. Wa tanbih, dan tanbih dalam kitab-kitab fikih biasanya. Apa itu tanbih? Lughatan al-iqas adalah peringatan, menyadarkan. Wastilahan, dan secara istilah unwanul bahsil lahik adalah suatu judul pembahasan yang belakangan. Karena biasanya belakangan ya. Karena urutannya itu biasanya yang pertama itu kitab, terus itu bab, habis itu ada fasal, habis itu ada far', habis itu ada masalah, habis itu ada tanbih, biasanya begitu. Nah, kalau tanbih apa? Allazi taqaddamat lahu isyarah. Ya, pada judul pembahasan yang belakangan itu didahulukan suatu isyarat. Didahulukan suatu isyarat. Isyarat yang bagaimana? Bihaitsu yufhamu min kalami sabiq ijmalan. Sekiranya isyarat tersebut itu bisa difahamkan, bisa diambil pemahaman dari isyarat tersebut secara global dari perkataan yang sebelumnya. Kan tadi kan ada ketika bab yang pertama, setelah bab itu ada kitab yang pertama, setelah kitab itu ada bab, setelah bab ada fasal, setelah fasal ada fara', setelah fara' ada masalah. Nah, sekiranya ada judul nih, mas'alatun misalkan, begini kata ulama. Itu sebenarnya hukum, kesimpulan itu bisa diambil, sudah bisa diambil dari judul mas'alatun tersebut. Tapi hanya berbentuk tersirat, bukan tersurat, enggak tertulis. Jadi kalaupun kita mau menyimpulkan suatu hukum, itu bisa dari perkataan di judul yang sebelumnya itu, yaitu judul mas'alatun tersebut. Tapi kenapa dikasih tanbih, dikasih peringatan untuk mengingatkan bagi pembaca bahwa ini loh hukumnya bisa diambil dari pesan yang tersirat, bukan pesan yang tersurat dari judul mas'alatun tersebut. Nah, begitu. Makanya bihaitsu yufhamu minal kalami sabiq ijmalan. Sekiranya dapat difahami secara global dari dari perkataan yang sebelumnya, yaitu dari judul mas'alatun tersebut, itu secara suatu hukum tersebut. Isyarah, ada suatu isyarah. Wal khatimah, dan khatimah lughatan akhiru syai'in. Khatimah artinya adalah secara bahasa akhir sesuatu. Wasilahan, dan secara istilah ismun li alfazin makhsusah, suatu nama bagi lafaz-lafaz yang tertentu. Nama lafaz-lafaz tertentu, dalatin ala ma'anin makhsusah, yang menunjukkan atas makna-makna tertentu. Ju'ilat akhir kitabin aw babin, yang dijadikan di akhir kitab atau di akhir bab. Wa tatimmah ma tumima bihin kitab awil bab. Tatimah adalah sesuatu yang kitab atau bab itu disempurnakan dengan sesuatu tersebut. Mungkin ulama melihat ada kekurangan, nah disempurnakannya memakai judul at-tatimah tadi. Gunakan tatimah, itu biasa ulama menulis. Wal qaid, dan qaid. Qaid itu salah satunya naat. Misalkan al-babul akhdar misalkan. Pintu yang hijau. Nah, itu qaidnya itu hijau itu. Akhdar itu, al-akhdar. Salah satunya naat. Yang ngerti nahu udah paham lah ini. Maji'a bihi li jam'in aw man'in aw bayani waqi'in. Adalah suatu perkara yang didatangkan perkara tersebut untuk apa? Li jam'in, untuk menghimpun. Aw man'in, dan untuk menghalangi. Nah, menghimpun dan menghalangi ini maksudnya begini. Al-babul akhdar. Misalkan a'tini al-bab al-akhdar. Berikan saya pintu yang hijau.
Nah, akhdar ini mengumpulkan apa saja, apapun itu pintu yang penting hijau. Nah, itu bakal saya terima karena saya ngomongnya a'tinil a'tinil babal akhdar. Berikanlah saya pintu yang hijau. Nah, akhdar ini menjadi pengumpul, menjadi ketentuan pintu yang diberikan kepada saya tadi. Nah, itu lijamain atau waman aumanin, dan dia bersifatnya ini akhdar tadi itu menghalangi dari apa, dari pintu-pintu yang bukan hijau. Nggak bisa itu dikasih ke saya kalau pintunya bukan hijau. Oh, bayani wakin, dan atau menjelaskan, dia bisa menjelaskan kejadian di pintu itu, yang di dalam kalimat ini itu menjelaskan bahwa saya kejadian yang pintu yang saya sebutkan itu hijau.